Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hadi, mahasiswa Universitas Terbuka semester 5, jurusan Sistem Informasi UP PJJ Jakarta, dengan NIK 0515423312. Pada malam hari ini saya akan mengerjakan tugas 3 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Adapun soalnya adalah sebagai berikut. Untuk tugas 3 kali ini diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbagai objek yang telah dipelajari, petunjuk pengerjaan tugas, dan poin untuk penjelasan di rekaman video. 1. Buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut dengan nama string dan harga double dan kategori string. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan menampilkan informasi tentang item menu. 2. Buatlah 3 kelas turunan dari menu item, makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan sesuai dengan jenisnya, misalkan jenis makanan dan jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kemudian kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menetapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Yang ketiga, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan semua item menu. Buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. 5. Implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. 6. Implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. 7. Pergunakan pengecualian atau exception yang mungkin terjadi, seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. 8. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu makanan, minuman, atau diskon, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan keluar dari program. 9. Implementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan membuat daftar menu dari sebuah file teks dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan untuk membuat file teks. 10. Gunakan struk keputusan untuk mengulang sesuai dengan kebutuhan, seperti saat menampilkan menu proses. Durasi 15 menit. Untuk itu langsung saja kita lihat programnya. Programnya sudah saya buat seperti ini. Yang pertama, yang di paling atas itu java.io ini dipakai supaya bisa pakai file, buffer reader, buffer writer, dan lain-lain untuk baca atau tulis file. Kemudian Java Text untuk memformat angka jadi tulisan uang, misalkan 25.000 jadi 25.000 pakai titik, koma, 00.
Kemudian Java Text Script Simple Date Format untuk tanggal dan jam di struct. Kemudian Java Util supaya bisa pakai list, array list, scanner, dan lain-lain. Kemudian kelas abstrak menu item. Di bagian ini ada private, ada double, harga, string, kategori, yang dimana fungsinya itu untuk menu item ini untuk semua item di restoran seperti makanan, minuman, dan diskon. Juga menyimpan atribut umum, nama, contohnya nasi goreng, terus harga, kategori makanan, minuman dingin misalkan. Semua dibuat private, contoh, dan ini merupakan contoh enkapsulasi. Kemudian ada getter dan setter untuk encapsulation seperti ini. Cara ini untuk mengakses, cara aman untuk mengakses dan mengubah nilai atribut. Ada juga protected string format. Membantu untuk memformat harga menjadi string rapi, misalkan Rp 25.000. Kemudian metode abstrak, metode abstrak ini menampilkan setiap anak, makanan, minuman, diskon. Wajib membuat versi tampilannya masing-masing. Kemudian ada toFile string, setiap anak juga bikin cara menyimpan datanya ke datanya ke file. Kemudian factory method from string file itu digunakan setiap kita membaca satu baris dari file, mengubahnya menjadi objek. Format baris tipe file yaitu tipe, nama, harga, kemudian kategori, kemudian atribut, kemudian atribut tambahan. Contohnya makanan, nasi goreng 25.000, makanan utama berat. Kemudian minuman es teh 5.000, minuman dingin. Diskon spesial 0, promo 10. Jika tipe makanan, buat objek new makanan. Jika tipenya sama dengan minuman, buat objek new minuman. Jika diskon, buat objek new diskon. Jadi kelas menu item adalah fondasi dari semua item menu. Kemudian ada kelas makanan. Kelas makanan ini turunan dari menu item sebagai contoh dari inheritance dengan menambahkan satu atribut jenis makanan, semisalnya berat, ringan, cemilan. Ini jenis makanan. Kemudian ada override untuk ganti kategori. Jadi ini merupakan polymorphism, cara tampil menu makanan beda dengan minuman diskon.
jadi dipakai waktu menyimpan file. Kemudian kita juga ada kelas minuman, mirip dengan makanan ini tapi dengan minuman. Atribut khususnya misalkan dingin, panas, override tampil, menu tampil beda, override top, file string, minuman, titik untuk file. Kemudian ada override. Kemudian ada kelas diskon. Kelas diskon ini bukan makanan, bukan minuman, tapi voucher diskon. Persen diskon ini misalkan 10 berarti 10%. Override potongan ditambah persen ditambah persen. Jadi harga diskon bisa dipakai sebagai minimum belanja jika mau. Kemudian ada kelas menu. Kelas menu, daftar menu restoran. Jadi untuk mengelola daftar menu restoran, tambahan objek untuk makanan, minuman, diskon ke list. Kemudian tampilkan menu. Tampilkan menu, kalau list kosong tampilkan belum ada menu yang terdaftar. Kalau isi berarti di loop. Kemudian front in sama dengan 0, 1 daftar menu untuk menampilkan. Di sini kita lihat polimorfisme. Meski daftar adalah menu item, yang dipanggil adalah menu tampil dari versi masing-masing subclass atau makanan atau minuman atau diskon. Kemudian get item index untuk mengambil menu berdasarkan nomor yang dipilih user. Kalau indeks keluar berarti lempar index out of bound exception. Kemudian simpan ke file untuk string nama file. Menulis semua menu ke file. Karena to file string di override, tiap menu akan menyimpan dengan format yang benar. Kemudian ada muat dari file. Untuk muat dari file ini untuk hapus list nama, baca file baris per baris, tiap baris menu item jadi objek, baru tambah daftar menu. Kemudian setelah muat dari file ini ada yang ketujuh, itu kelas pesanan. Kelas pesanan ini untuk menambahkan makanan minuman ke daftar pesanan, menampilkan pesanan seperti menu tampil tadi, tampil menu. Kemudian hitung total jumlah makanan dan minuman tanpa tidak dihitung barang. Kemudian diskon, total diskon, yaitu untuk menghitung diskon, menjumlahkan semua persen diskon, membatasi sampai 100%, menghitung nominal diskon dari subtotal. Kemudian ada hitung total nih, simpan struk. Hitung total bayar itu adalah return subtotal ditambah total diskon. Kemudian simpan struk file itu untuk menulis waktu transaksi, daftar item, subtotal, diskon, dan total. Jadi setiap pesanan akan menambah struk baru di bawahnya. Kemudian di sini ada
tampilkan riwayat stroke. Simpan stroke, kemudian tampilkan riwayat stroke. Ini untuk membaca isi file stroke dan menampilkan ke layar. Terus ini kelas main utamanya. Kelas utamanya dibuat scanner SC untuk input keyboard. Kemudian buat menu restoran, new menu, buat muat data dari file, menu restoran, tampilkan menu utama di dalam while ya. Kemudian di sini terlihat ada pengulangan, percabangan atau switch, pengulangan atau loop, terus switch case dan exception handling di sini. Kemudian yang ke-9 ini metode tambah item menu saat dipanggil user menu. Jadi tampilannya pilihan jenis item, 1 makanan, 2 minuman, 3 diskon. Terus yang minta ini, terus nama, dia meminta nama, harga, kategori, sama tambahannya itu jenis makanan, jenis minuman, persen diskon. Kemudian buat objek sesuai dengan pilihan. Menu item M, new makanan. Menu item min, new minuman. Menu item D berarti new diskon. Kemudian tambah ke menu restoran. Jika input angka salah, ditangani dengan try catch input mismatch expression. Input mismatch expression jika salah. Kemudian proses pesanan, inti dari transaksi ini yaitu cek apakah menu kosong. Kalau kosong, tambah menu. Kemudian buat objek pesanan melalui new pesanan. Kemudian tampilan daftar menu berulang kali. Minta user untuk pilih menu sama dengan 0 atau selesai. Jika selesai, ambil menu item dari restoran berdasarkan nomor. Tambahkan ke pesanan. Menangani jika nomor di luar rank, index bound, index out of bound exception. Jika kosong sama dengan keluar. Kalau ada isi, tampilan ringkasan pesanan, kemudian menghitung subtotal, total diskon sama total bayar. Kemudian ditampilkan dengan print F. Kemudian simpan stroke, pesanan disimpan ke stroke, file stroke, simpan. Metode lain di main, tampilkan riwayat stroke, yaitu memanggil pesanan melalui riwayat stroke. Kemudian simpan menu, memanggil menu restoran, simpan file ke menu. Kemudian muat menu, memanggil menu restoran, muat menu. Dan yang terakhir, saat program jalan dipanggil, sistem mencoba membaca menu .text. Kalau ada, tampilan menu utama berulang sampai user pilih 0. User bisa tambah menu, lihat menu, buat pesanan, hitung total, lihat riwayat stroke pesanan, simpan menu ke file, muat ulang dari file. Kemudian saat user pilih 0, program akan berhenti. Nah, kita akan coba untuk menjalankan programnya.
coba akan menjalankan programnya. Jika sudah seperti ini, akan terlihat ada dua, yaitu aplikasi restorannya untuk menu pemesanan, manajemen menu restoran, dan keluar. Kita akan coba menu pemesanan terlebih dahulu. Semisal nasi goreng 25.000, masukkan nama nasi goreng, jumlahnya 1. Kemudian coba minumannya ST, jumlahnya 1. Nah, ini akan terus-terusan sampai kita tidak ada mau pesan lagi boleh. Tapi kalau sudah selesai, itu kita bisa masukkan menu lain atau bisa selesai. Semisal hanya sampai ke nasi goreng aja sama es teh manis, selesai. Kalau sudah selesai, tetap ada struknya, nasi goreng 25.000, es teh 8.000, pesanannya 33.000, pajaknya 3.300, atau biaya layanan 20.000, kemudian total akhirnya 56.000. Kemudian kita coba lagi pilih menu pesanan, kemudian kita coba mie ayam, jumlahnya 10 misalkan. Kemudian jus jeruk, jumlahnya 10. Nah, ini beda dengan tugas 2. Tugas 3 terus looping sampai kita bilang selesai dari sisi pemesan. Nah, jika selesai, sama ada PPN juga, ada biaya layanan, masih tetap ada diskon juga, dan sama promo buy one get one. Ini berlaku nih untuk minuman yang paling murah. Kemudian kita coba ke nomor 2 untuk manajemen menu restoran. Di sini manajemen menu restoran ada tambah menu, ubah harga menu, hapus menu, dan kembali. Kita akan coba tambah menu. Nama menunya misalkan otak-otak, nasi goreng, mie goreng, ayam bakar, soto ayam. Pilih menu soto ayam itu di harga 25.000. Kategorinya makanan, nah, kalau sudah berarti menu berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba lagi tambah menu, pilih 1 untuk tambah menu, kemudian pilih menunya itu misalkan wedang jahe, harganya itu wedang jahe 10.000. Kategori minuman, ya,
sudah. Jika sudah, kita coba kembali, kemudian satu untuk melihat menu pemesanan. Sudah ada wedang jahe dan juga soto ayam. Kita klik selesai untuk, kemudian lihat lagi manajemen restorannya. Kita akan ubah harga menu. Nomor 2, kita ubah harga menu. Misalkan nasi goreng oh salah, harusnya pilih nomor dulu tadi, maaf. Menu restoran, kemudian ubah harga menu, kemudian nomor menunya yang mau dirubah adalah nasi goreng. Yakin ya, harga barunya ternyata nasi goreng sekarang jadi 30.000 karena lebih mahal, misalkan 30.000, oke lah 30.000. Nah, berhasil dirubah. Lihat lagi, berarti nomor 4 kita kembali dulu, kemudian nomor 1 menu pesanan. Ini nasi gorengnya sudah berubah menjadi 30.000. Kemudian kita klik selesai, kemudian kita coba lagi manajemen menu restorannya. Kita mau hapus menu sekarang. Ketiga, hapus menu. Yang mau kita hapus nasi goreng karena terlalu mahal ya. Ini sudah berhasil dihapus. Jadi kita coba lihat lagi, kembali dulu, lihat lagi menu pesanannya. Nasi goreng sudah tidak ada gitu. Kemudian yang selesai, jadi ada 2 menu pemesanannya. Jadi ini yang bisa diinput oleh pengguna, yang ini manajemennya. Jadi manajemen bisa menambahkan menu, mengubah harga, sama menghapus menu. Tapi ketentuan-ketentuan yang sebelumnya tetap berlaku seperti diskon dan PPN, sama satunya lagi promo buy one get one nya tetap berlaku. Oke, ini sudah kita coba keluar ya. Itu adalah tugas 3 pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.